Kembali lagi bersama saya Regina Tatang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang IP versi 6. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IP versi 6. Dimulai dari pengenalannya dulu ya. Perkembangan teknologi jaringan komputer dewasa ini semakin pesat seiring dengan kebutuhannya masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Pada sistem jaringan komputer, protokol merupakan suatu bagian yang paling penting. Protokol jaringan yang umum digunakan adalah IP versi 4, yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam menangani jumlah komputer dalam suatu jaringan. Telah dikembangkan protokol jaringan baru, yaitu IP versi 6 yang merupakan solusi dari masalah tersebut. Protokol ini belum banyak diimplementasikan pada jaringan-jaringan yang ada di dunia. Nah, apa sih IP versi 6 ini? IPv6 atau Internet Protocol Version 6 adalah protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya atau IP versi 4. Latar belakang IPv6 tercipta adalah karena kebutuhan akan alokasi alamat internet protokol yang diperkirakan 5 tahun ke depan akan habis. Tak sampai tahun 2011, jatah itu sudah akan habis tak tersisa. Menurut Jurnal Internet Protocol, jatah alamat IP yang masih belum digunakan saat ini hanya sekitar 50 juta. Tanda-tanda itu sudah dapat kita rasakan saat ini, yaitu susahnya mendapatkan alokasi alamat IP. Maka dibuatlah alamat IP versi baru yang disebut IPNG atau Internet Protocol Next Generation atau biasa disebut IP versi 6. IP versi 6 ini dikembangkan lagi oleh Internet Engineering Task Force dengan tujuan utama adalah karena keterbatasan ruangan alamat di IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Paket link layer pada IP versi 6 harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket yang berukuran 1500 byte. IP versi 6 yang memiliki panjang 128 bit memiliki total alamat yang mungkin hingga 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruangan alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis, sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan table routing. Sama seperti halnya IP versi 4, IP versi 6 juga mengizinkan adanya DHCP server sebagai pengatur alamat otomatis. Jika di dalam IP versi 4 terdapat dynamic address dan static address, maka di dalam IP versi 6 ini, konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP server dinamakan dengan Stateful Address Configuration. Sementara, jika konfigurasi alamat IP versi 6 tanpa DHCP, server dinamakan dengan Stateless Address Configuration. Nah, di dalam IP versi 6 ini terdapat paket, diantaranya ada dua bagian, yaitu paket header dan paket payload. Ukuran paket header terdiri dari 40 oktet, atau 320 bit yang terdiri dari versi 4 bit, traffic class 8 bit, label flow 20 bit, panjang payload 16 bit, header berikutnya 8 bit, batasan hub 8 bit, alamat tujuan 128 bit, dan alamat asal 128 bit. Sedangkan ukuran panjang payload adalah 16 bit dan bisa membawa maksimum 65.535 oktet. Selanjutnya, di dalam IP versi 6 ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu antara lain, ruang alamat IP versi 6 yang lebih besar yaitu 128 bit, pengalamatan multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup, Stateless Address Auto Configuration. Maksudnya, IP versi 6 ini dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP versi 6. Lalu, keamanan lebih bagus dengan adanya Default Security, IPsec. Lalu, pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah dukungan mobilitas dengan adanya mobile IP versi 6. Sedangkan kekurangannya itu ada dua, yaitu operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang baru yang mendukungnya. Lalu, kekurangannya yang terakhir adalah harus ada pelatihan tambahan, serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4. Sebab masih banyak layanan IP versi 6 ini yang berjalan di atas IP versi 4.
Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang pengalamatan IP versi 6. Pada IP versi 6 ini memiliki struktur pengalamatan sebanyak 128 bits dengan tersusun dari 8 blok yang masing-masing blok sebanyak 16 bits. Selanjutnya, format prefix. Dalam IP versi 4, sebuah alamat dalam notasi dot desimal format dapat direpresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk pada subnet mask. Sedangkan IP versi 6 juga memiliki angka prefix, tapi tidak digunakan untuk merujuk kepada subnet mask, karena memang IP versi 6 ini tidak mendukung adanya subnet mask. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP versi 6 di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap, atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah root atau subnet identifier. Prefix dalam IP versi 6 ini dipresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix pada alamat IP versi 4, yaitu alamat angka panjang prefix. Panjang prefix ini menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Sebagai contohnya, prefix sebuah alamat IP versi 6 dapat direpresentasikan sebagai berikut. Seperti ini. Pada contoh di atas, 60 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 60 bit sisanya adalah sebagai interface ID. Pada IP versi 6 ini tidak dikenal istilahnya pengkelasan, hanya pada IP versi 6 menyediakan 3 jenis pengalamatan yaitu unicast, anycast, dan multicast. Di dalam unicast terbagi lagi menjadi 3 yaitu link local address, site local address, dan alamat global. Link local address. Link local address adalah alamat yang digunakan dalam satu link yaitu jaringan lokal yang saling tersambung dalam satu level. Site local address setara dengan alamat private yang dipakai terbatas di dalam satu site sehingga terbatas penggunaannya hanya di dalam satu site sehingga tidak dapat mengirimkan alamat di luar site ini. Sedangkan global address adalah alamat yang dipakai misalnya untuk internet service provider. Lalu, anycast. Anycast adalah alamat yang menunjukkan beberapa interface. Paket yang dikirimkan ke alamat ini akan dikirimkan ke salah satu alamat antarmuka yang paling dekat dengan router. Alamat anycast ini tidak memiliki alokasi khusus sebab jika beberapa node atau interface diberikan prefix yang sama, maka alamat tersebut sudah merupakan alamat anycast. Dan yang terakhir ada multicast. Multicast adalah alamat yang menunjukkan beberapa interface, biasanya untuk node yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke semua interface yang ditunjukkan oleh alamat ini. Alamat multicast ini didesain untuk menggantikan alamat broadcast pada IP versi 4 yang banyak mengkonsumsi bandwidth. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana format penulisan IP versi 6. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu bagaimana cara merubah biner ke heksa. Di sini terdapat tabel, yang sebelah kiri ini adalah tabel biner, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tabel heksa. Jika 0000 itu sama artinya dengan 0, 0001 sama dengan 1, 0010 sama dengan 2, 0011 sama dengan 3, 0100 sama dengan 4, 0101 sama dengan 5, 0110 sama dengan 6, 0111 sama dengan 7, 1000 sama dengan 8, 1001 sama dengan 9, 1010 sama dengan A, 1011 sama dengan B, 1100 sama dengan C, 1101 sama dengan D, 1110 sama dengan E, dan 1111 sama dengan F. Setelah kita mengetahui bagaimana cara merubah biner ke heksa, kita dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Angka 000 dapat disingkat menjadi 0. Seperti contohnya ini, sebelum disingkat, seperti ini alamat IP-nya, dan setelah disingkat menjadi 01234 0 ABCD FFFFF 1111 0 ABFF. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Lalu yang kedua, angka 0 di awal heksatet bisa dihilangkan. Seperti contohnya di sini 0011 0101 0000 0101 0FFF
123410F01111. Setelah disingkat menjadi 111011FFF123410F01111. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Lalu aturan yang ketiga, deretan 0000 yang berjejer dapat digabungkan menjadi titik duanya ada 2, namun hanya boleh dipakai sekali saja. Sarannya, gunakan titik 22 ini pada deret 0 terbanyak. Seperti contohnya di sini, sebelum disingkat 00000, 0000, 0000, FFFF, 0000, 0000, ABCD 1111. Lalu setelah disingkat, 00 yang ada di sini bisa diganti menjadi titik 22 FFFFF 00 ABCD 1111. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya, di mana 0 terbanyak kita bisa menggunakan tanda ini. Materi selanjutnya, kategori dan klasifikasi pada IP versi 6. Klasifikasi pada IP versi 6 ada beberapa kelas IP versi 6 yang penting. Antara lain, Agreeable Global Unicast Addresses. Ini merupakan alamat IP versi 6 dengan bit awal yaitu 001. Lalu yang kedua, Link Local Unicast Addresses. Termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 1111111010. Yang ketiga ada Site Local Unicast Addresses, yang termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 1111111011. Dan yang keempat atau terakhir adalah Multicast Addresses, yang termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 11111111. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang alamat jaringan atau subnetting dan host pada IP versi 6. Subnetting pada IP versi 6. IP versi 6 dapat dituliskan sebagai berikut: 2403.2700, 38500, 0000, 0000, 0000, 0000, 48. Ini adalah contoh IP versi 6 yang ada di internet. Dua blok bilangan di depan, yakni 2403.2700 adalah alokasi dari Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab untuk alokasi IP publik di Indonesia adalah IDNIC. Blok nomor 3 dari kiri, yakni 38500, adalah kelompok blok network yang kita alokasikan sendiri. Karena di atas contohnya saya menggunakan IP versi 6 prefix 48. Sekali lagi, tergantung kita membuat blok IP versi 6, CIDR atau prefix berapa terserah kita. Untuk merubah subnet dari yang lama menjadi subnet baru, atau istilahnya memecah blok IP versi 6 menjadi beberapa blok, contoh IP versi 6, 2403.2700, 38500, semikolon 48. Pada contoh IP versi 6 tersebut, kita menggunakan prefix 48, kita akan mengubahnya menjadi 64. Nah, berikut rumus untuk memecahkan subnet tersebut, yaitu subnet baru dikurangi subnet lama. Subnet barunya yaitu 64 dan subnet lamanya adalah 48. Jadi caranya 2 pangkat buka kurung 64 kurang 48 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 16 blok baru. Range subnet baru yaitu 2403.2700, 38500, 0000, 2403, 2700, 38500, FFFF, semikolon 64. Dua blok pertama dari kiri adalah alokasi IP versi 6 dari lembaga IDNIC. 3 dan 4 blok dari kiri adalah alamat network kita.
5 blok dari kiri sampai habis adalah alamat host untuk laptop atau komputer pada jaringan kita. Berikutnya, host pada IP versi 6. Fitur host pada IP versi 6 yang didukung adalah bagian-bagian ini menjelaskan fitur-fitur protokol IP versi 6 yang didukung oleh switch. 128-bit wide unicast addresses, DNS untuk IP versi 6, ICMP versi 6, preference router default, konfigurasi otomatis stateless IP versi 6 dan deteksi alamat gandakan, aplikasi IP versi 6, SNMP dan syslog over IP versi 6, HTTP lebih dari IP versi 6. Nah, untuk menghitung jumlah host pada IP versi 6 ini, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat 128 dikurang panjang subnet IP versi 6. Contohnya kita mempunyai IP versi 6 2403, 2700, 38500, FFFFF, semikolon 64. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat buka kurung 128 dikurang 64 sama dengan 2 pangkat 64. Ini adalah hasil dari jumlah IP versi 6 dengan panjang subnet 64. Jadi range IP versi 6 ini mulai dari 2403, 2700, 38500, FFFF, 0000000000000000 sampai 2403, 2700, 38500, FFFF, 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 prefix 64. Selanjutnya ada broadcast. Broadcast IP versi 6. Pada IP versi 6 ini tidak menerapkan adanya broadcast, tapi IP versi 6 ini menggunakan multicast address yang berkomunikasi dengan beberapa host. Nah, alamat multicast juga dianggap oleh beberapa host yang memperoleh tujuan alamat multicast dengan berpartisipasi dalam protokol distribusi multicast di antara router jaringan. Paket yang dikirim ke alamat multicast dikirimkan ke semua antarmuka yang telah bergabung dengan grup multicast yang sesuai. Nah, sekian penjelasan tentang IP versi 6. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian semua yang ingin mempelajari tentang IP versi 6.